Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas contoh soal turunan fungsi trigonometri. Langsung saja ke contoh soalnya ini, yaitu ada fungsi gx sama dengan sin 2x per tangen x. Nah, soal ini adalah berbentuk u per v. Nah, ini nama lainnya. Ini bentuknya. Untuk trigonometri yang berbentuk U per V, maka turunannya adalah V dikali turunan U dikurang U dikali turunan V per V kuadrat. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan. Maka dari itu, kita cari dulu turunan dari U dan juga V-nya. Dari soal ini, kita misalkan U-nya itu sin 2x. Nah, maka turunan dari sin 2x itu adalah turunan 2x itu 2, kemudian turunan sin 2x adalah cos 2x. Selanjutnya kita cari turunan V. Nah, kita ambil di sini V-nya yaitu tangen x. Maka turunan dari tangen x adalah secant kuadrat x. Karena sudah diperoleh turunan dari U dan juga V, langsung saja kita substitusikan ke rumus ini. Nah, maka kita masukkan di sini V-nya yaitu tangen X dikali turunan U yaitu 2 cos 2X dikurang U yaitu sin 2X dikali turunan V yaitu secant kuadrat X per V kuadrat. Berarti tinggal kita masukkan nilai V-nya tangen X, berarti tangen X kuadrat. Selanjutnya tinggal kita kalikan, ini kita ubah posisinya ke depan menjadi 2 cos 2x dikali tangen x dikurang sin 2x dikali secant kuadrat x per tangen kuadrat x. Nah, ini yang saya lingkari, akan kita cari bentuk sederhananya supaya hasilnya ini bisa lebih sederhana. Nah, yang pertama kita sederhanakan dulu bentuk lain dari 2 cos 2x. Untuk mencari bentuk lain dari cos 2x, nah kita balik lagi ke materi kelas 11, Matematika Peminatan semester 1. Nah, di sini ada namanya identitas penjumlahan trigonometri. Nah, cos 2x ini kan sama juga dengan cos x ditambah x. Nah, ingat untuk penjumlahan cos x ditambah x, sifatnya itu cos kurang sin. Nah, jadi kalau di sini penjumlahan, maka ini berubah menjadi pengurangan, kemudian yang dikalikan cos dengan cos, kemudian sin dengan sin. Nah, tinggal kita kalikan, cos kali cos itu cos kuadrat x dikurang sin x kali sin x itu sin kuadrat x. Nah, kemudian jika kita ingin mengubahnya lagi, ingat identitas sin kuadrat x kalau ditambahkan dengan cos kuadrat x itu akan menghasilkan 1. Nah, maka jika cos kuadrat x kita ubah menjadi bentuk sin, ini sama juga dengan misalnya di sini cos kuadrat x akan kita ubah, maka 1, kemudian sin x kita pindah ke ruas kanan menjadi kurang sin kuadrat x. Nah, tinggal kita ubah nih bentuk cos kuadrat x menjadi 1 dikurang sin kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Sehingga ini kan sama-sama sin kuadrat x nih, bisa kita operasikan menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Selanjutnya yang kedua kita akan menyederhanakan yaitu sin 2x. Nah, ini sama juga termasuk identitas penjumlahan trigonometri yaitu bentuk sin. Jadi sin 2x sama dengan sin x ditambah x. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, perlu diingat kalau penjumlahan sin, kalau jumlah ini tetap tambah ya di sini operasinya. Kemudian sifatnya adalah sin cos ditambah cosin. Tinggal kita kalikan lalu diubah bentuknya menjadi sin x dikali cos x ditambah sin x dikali cos x, sehingga karena ini 2 kali sin x cos x nya, maka bisa disederhanakan menjadi 2 sin x cos x. Selanjutnya kita sederhanakan lagi bentuk secant kuadrat x.
Nah, kita tahu bahwa secant X itu sama juga dengan 1 per cos X. Nah, sehingga jika secant kuadrat X, maka yang di bawah ini tinggal kita kuadratkan menjadi 1 per cos kuadrat X. Selanjutnya di sini juga masih ada yang bisa kita ubah, yaitu tangen kuadrat X. Nah, tangen X itu sama juga dengan sin X per cos X. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada penyederhanaan bentuk tangen yang ini misalnya, nah maka bisa kita ubah menjadi sin X per cos X. Nah, karena sudah ada beberapa bentuk penyederhanaan di sini, tinggal kita substitusikan lagi ke dalam penyelesaian tadi, langkah penyelesaiannya. Nah, kita lanjutkan di sini. 2 cos 2x tetap dikali tangen X dikurang. Nah, di sini sin 2x kita ubah. Sin 2x ini menjadi 2 sin X dikali cos X. Kemudian secant kuadrat X ini bisa kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat X. Lalu ini tangen kuadrat X-nya tetap. Jadi dalam langkah penyelesaiannya bertahap ya, supaya memudahkan kita dalam menghitungnya. Selanjutnya, jika ada yang bisa disederhanakan di sini, kita sederhanakan dulu ya. Nah, di sini bisa diperoleh cos kuadrat X itu kan sama juga dengan cos X dikali cos X. Nah, kemudian di sini juga ada memuat cos X. Jadi ini bisa kita coret cos X-nya. Atau kita bagi. Jadi ini habis 1 dapat 1. Ini tetap. Nah, dapatlah seperti ini. Jadi ini tetap dikurang 2 sin X per cos X per tangen kuadrat X. Nah, setelah ini kita cari lagi yang bisa disederhanakan. Nah, kita tahu bahwa sin X per cos X itu apa? Sama juga dengan tangen X. Nah, bisa kita ubah lagi di sini bentuknya. Nah, jadi 2 sin X per cos X itu bisa diubah menjadi 2 kali tangen X. Karena ini kan sama juga dengan 2 dikali sin X per cos X atau 2 kali tangen X. Makanya di sini bisa diubah menjadi 2 tangen X. Nah, sekarang coba perhatikan nilai-nilainya. Di sini semuanya memuat tangen X. Jadi bisa kita sederhanakan bentuk tangen X ini. Bisa kita faktorkan. Nah, jadi 2 tangen X. Ini kita keluarkan karena yang di atas ini sama-sama memuat bilangan 2. Kemudian sama-sama memuat tangen X. Lalu ini sama-sama kita bagi. 2 cos 2X kali tangen X dibagi 2 tangen X. Berarti kan ininya habis. Sisa cos 2X. Kemudian negatif 2 tangen X dibagi 2 tangen X. Karena ini ada negatif, jadi dapatlah negatif 1. Kemudian yang di bawah ini, tangen kuadrat X kan itu sama saja dengan tangen X dikali tangen X. Nah, jadi bisa kita bagi nih tangen X dengan tangen X. Udah dapat yang lebih sederhana kan hasilnya. Kemudian coba perhatikan lagi persamaan ini. Nah, cos 2X tadi kan udah kita cari nilai yang lebih sederhana bentuknya. Jadi cos 2X itu bisa kita ubah menjadi bentuk lain, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, sehingga hasilnya 2 dikali 1 dikurang 2 sin kuadrat X per dikurang 1 per tangen X. Karena ini tadi tangen X yang satunya sudah habis dibagi. Nah, maka hasilnya 2 dikali 1. Nah, ini bisa kita pindah ke sini. Dikurang 1 dikurang 2 sin kuadrat X per tangen X. Nah, 1 dikurang 1 ini kan habis, sehingga hasilnya tinggal 2 dikali negatif 2 sin kuadrat X per tangen X. Nah, didapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita kalikan ya, 2 dan negatif 2. Nah, sehingga hasilnya negatif 4 sin kuadrat X per tangen X. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya. Di sini ada tangen X, ingat kembali, tangen X bisa kita sederhanakan menjadi sin X per cos X.
Jadi ini masih bisa kita ubah bentuknya menjadi negatif 4 sin kuadrat X dibagi sin X per cos X. Nah, supaya lebih gampang menghitungnya, kita ubah menjadi bentuk pembagian ini menjadi bentuk perkalian. Jadi yang bilangan yang dibagi ini bisa kita balik. Yang awalnya pembilang dan penyebut, kemudian penyebutnya kita simpan di atas. Nah, seperti ini. Jadi negatif 4 sin X. Nah, sin kuadrat X ini kan bisa kita sederhanakan atau bisa kita uraikan menjadi sin X dikali sin X. Ini sin kuadrat X-nya. Dikali, nah ini awalnya penyebut, kita naikkan ke atas menjadi pembilang cos X per sin X. Nah, untuk ini sin X-nya bisa kita bagi nih, sama-sama dibagi sin X. Sehingga dapatlah hasilnya negatif 4 sin X dikali cos X. Nah, ingat, ini ada bentuk penyederhanaannya ya. Tadi kan ada 2 sin X cos X. Nah, apa itu 2 sin X cos X? Nah, nanti kita cari lagi, sesuaikan lagi dengan yang udah dihitung tadi. Jadi negatif 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 2 dikali 2 sin X cos X. Nah, karena ini kan sudah ada bentuk lainnya tadi. Nah, 2 sin X cos X ini sama saja dengan sin 2X. Nah, maka di sini diperoleh hasil akhirnya yaitu negatif 2 sin 2X. Nah, sekian sampai di sini penyelesaian untuk soal GX sama dengan sin 2X per tangen X. Nah, inilah turunan fungsi trigonometrinya yaitu negatif 2 sin 2X. Sekian penjelasan pada contoh turunan fungsi trigonometri bentuk U per V. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.